Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Ketemu lagi dengan aku. Kali ini saya akan memberikan materi tentang persebaran keragaman budaya. Sebelum itu, saya akan mengabsen kalian satu persatu. Tolong on mic plus on cam ya, buat absensi kalian. Baik, Bu. Yang pertama, Aula Indri, hadir? Hadir. Sehat kan Aula? Sehat, alhamdulillah. Alfiani Sofiana? Hadir, Bu. Sehat juga kan Mbak Alfiani? Agak sedikit sakit, Bu. Jaga kesehatan ya Mbak ya, masih COVID ini ya Mbak ya. Ya. Yang kedua, Mbak Lela Isabella, Tiga. Hadir, Bu. Hadir. Semangat dong Mbak Lela Ita, jangan lesu kayak gitu. Masa ketemu saya lesu kayak gitu? Iya, Bu. Semangat sekali. Yang keempat, Mbak Nurlaili Tanyawati. Saya di sini hadir. Semangat juga ya Mbak, ya harus semangat dong. Ya, ini kurang tidur, Bu. Ini satu mata sudah seperti ini. Apa-apa, Bu. Banyakan, Bu. Demi Oke. yang baik ya Mbak, ya. Jangan terus semangat. Demi Jika nilai, kakak semangat kan hasilnya juga bagus. Yang terakhir Mbak Herninda Jayanti. Kemana Mbak Herninda ini? Masih kamar mandi mungkin ya. Oke, nanti saya akan meng-PC sendiri Mbak Hernindanya. Selanjutnya saya akan mengasih materi yang melalui media PowerPoint. Sebentar saya akan share screen. Materi kali ini saya akan membahas tentang persebaran keragaman budaya di Indonesia. Indonesia sendiri memang identik dengan keragaman budayanya. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki konsep masyarakat majemuk, yaitu masyarakat yang memiliki elemen tatanan sosial yang lebih dari satu namun hidup berdampingan. Menurut Clifford Geertz, masyarakat Indonesia bersifat multi-etnik, multi-agama, multibahasa, dan multi-ras yang cenderung tidak banyak berubah dan sulit terintegrasi. Di Indonesia sendiri, masyarakat majemuk dicerminkan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua, yang diatur oleh sistem nasional seperti bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan peraturan perundangan. Adapun pengaruh keragaman budaya di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akulturasi. Akulturasi adalah apabila kebudayaan asing diterima dan diolah ke dalam kebudayaan lokal tanpa menghilangkan kebudayaan lokal itu sendiri. Contoh kebudayaannya adalah Hindu-Buddha dari India, mempengaruhi seni bangunan dan seni rupa, tetapi sistem kastanya tidak. Yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi sendiri terjadi saat pembauran dua kebudayaan yang menghilangkan sifat asli keduanya sehingga membentuk kebudayaan baru. Contoh asimilasi adalah masyarakat Batak dan Tionghoa di Sumatera Utara. Selanjutnya adalah fungsi dan peran kebudayaan di Indonesia. Kebudayaan pada intinya adalah sistem gagasan yang digunakan untuk kehidupan manusia. Menurut Coach Jaraningrat, kebudayaan Indonesia harus memiliki dua fungsi, yaitu sebagai identitas dan cara berkomunikasi bagi warga negaranya untuk memperkuat solidaritas. Adapun cara rinci, fungsi dan peran kebudayaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah daya tarik bangsa asing, yaitu menyebabkan meningkat pendapatan negara dalam sektor pariwisata. Karena Indonesia sendiri mempunyai pariwisata di Bali yang sangat indah, dan itu membuat warga asing sendiri
tertarik untuk ke Indonesia. Yang kedua adalah pengembangan kebudayaan nasional. Pengembangan kebudayaan nasional sendiri adalah menjadi identitas warga negara di mata dunia. Seperti contohnya batik. Batik sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah sikap toleransi. Perbedaan pandangan hidup antar warga negara dapat meningkatkan rasa belajar untuk saling menghormati dan menghargai. Yang keempat adalah inovasi kebudayaan. Percampuran budaya dapat dijadikan sebagai inovasi untuk menciptakan kebudayaan yang lebih baik. Selanjutnya adalah tentang pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Negara Kepulauan Indonesia sendiri memiliki setidaknya 17.504 pulau yang diantaranya berpenghuni sekitar 6.000 pulau. Pulau-pulau tersebar di daerah ekuator sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat dan 1.000 mil dari utara ke selatan. Kondisi geografis ini lah yang sangat berpengaruh kepada keragaman budaya di Indonesia. Faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah letak geografis. Letak geografis sendiri menjadi faktor penting yang mempengaruhi cara hidup seorang individu. Seperti contoh, misal individu tersebut berada di daerah pegunungan, rumahnya beratap rendah agar lebih hangat dan sebagai mata pencahariannya sebagai petani. Yang kedua adalah posisi strategis. Indonesia sendiri dilewati oleh Selat Melaka sebagai jalur perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan warga asing yang singgah dan mulai menetap. Hasilnya banyak budaya asing khususnya penyebaran agama di Indonesia. Yang ketiga adalah kondisi ekologis. Ekologi sendiri berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dampaknya yaitu mirip dengan pengaruh letak geografis, yaitu dengan cara hidup seseorang. Misalnya saja kepercayaan membangun rumah cuma boleh menghadap ke arah utara atau selatan saja. Materi selanjutnya adalah jenis tentang persebaran budaya di Indonesia. Sensus penduduk 2010 menunjukkan setidaknya terdapat lebih dari 300 kelompok etnis, 1.340 suku bangsa, dan 652 bahasa daerah di Indonesia. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, faktor geografis Indonesia lah yang menyebabkan terbentuknya budaya yang heterogenitas. Hal ini menyebabkan perbedaan akan pandangan hidup, perilaku sosial, dan sistem kepercayaan. Pada zaman dahulu, aktivitas perdagangan dan lalu lintas perairan Indonesia membawa penyebaran agama Hindu, Buddha, dan Islam. Sebagai contoh, di Kerajaan Mataram, Islam di mana terjadi akulturasi budaya Islam dan Hindu Jawa. Selain itu, di masa kolonialisme Indonesia juga mendapat pengaruh budaya barat dari beberapa negara penjajah. Peristiwa tersebut membawa kebudayaan Kristen dan Katolik menyebar dan bercampur dengan budaya setempat. Adapun keragaman budaya Indonesia adalah sebagai berikut. Persebaran keragaman budaya di Indonesia sendiri terdapat keragaman agama. Secara umum, terdapat 6 agama yang resmi diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Agama-agama tersebut adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya adalah bahasa. Secara umum, penduduk Indonesia dalam kesehariannya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Sensus penduduk mencatat berbicara dengan bahasa daerah sebanyak 79%, 79,45%. Bahasa Indonesia 19,94% dan bahasa asing 0,35%. Adapun provinsi yang mayoritas menggunakan bahasa Indonesia adalah DKI Jakarta, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Jika menurut penuturannya, bahasa yang terbanyak digunakan adalah sebagai berikut: bahasa Jawa, Indonesia, Sunda, Madura, Batak, Minangkabau, Bugis, Aceh, Bali, Melayu, Banjar, dan bahasa Poso Pamona. Selanjutnya adalah seni dan budaya. Seni dan budaya di Indonesia sendiri mempunyai banyak jenis, tetapi di sini saya akan menyebutkan yaitu seni reok ponorogo, ludruk, wayang, batik, ondel-ondel, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah keragaman ras dan etnik. Keragaman ras dan etnik di Indonesia dimulai sejak sekitar 20.000 tahun yang lalu. Adapun keragaman tersebut terdiri atas
Pertama, ras Mongoloid, daerah di Indonesia bagian barat seperti Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, yang meliputi ras Melayu tua atau Proto-Melayu, ras Melayu muda, Deutero-Melayu, ras Papua Melanezoid, pulau yang berada di Pulau Aru, Papua, dan Pulakai. Yang kelima, ras Negroid, berada di Semenanjung Malaka dan Kepulauan Andaman. Yang keenam adalah ras Wedoid, yang berada di Siak Riau, Sumatera Selatan, Pulau Muna, dan Kepulauan Mentawai. Ini adalah materi tentang persebaran keragaman budaya. Setelah saya menjelaskan materi, saya akan sedikit memutar cuplikan video agar kalian paham tentang media pembelajaran ini, keragaman budaya Indonesia. Apakah sudah muncul videonya? Halo? Hai. Iya muncul, Bu. Muncul ya? Oke, saya akan play. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia diberkahi keragaman budaya yang luar biasa. Terbentang di lebih dari 17.000 pulau dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tak terhingga, baik berupa benda maupun tak benda. Di antara kekayaan budaya Indonesia, beberapa telah diakui sebagai warisan dunia, yaitu kita mengenal Candi Borobudur dan Prambanan, situs manusia purba Sangiran, serta lanskap budaya Provinsi Bali, Sistem Subak. Sementara, warisan budaya tak benda Indonesia yang terdaftar di UNESCO antara lain wayang, keris, batik, angklung, tari saman, noken, dan 3 genre tari tradisional Bali. Itu hanyalah sebagian kecil dari kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Menurut Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang Safeguarding Intangible Cultural Heritage, warisan budaya tak benda adalah segala praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta alat-alat, benda alamiah, artefak, dan ruang-ruang budaya terkait dengannya yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, dan dalam hal tertentu, perseorangan sebagai bagian warisan budaya mereka. Warisan budaya tak benda ini yang diwariskan dari generasi ke generasi senantiasa diciptakan kembali oleh berbagai kelompok masyarakat sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungan, interaksi dengan alam, serta sejarahnya, serta daya cipta dan kebiasaan, yakni tak benda Indonesia. Pengkajian yang melibatkan para ahli dan pihak-pihak. Sekian dan tentang cuplikan video kali ini. Cukup jelas kan video yang saya berikan? Iya, Bu, sudah. Sudah ya. Kali ini kita akan membahas sedikit-sedikit materi yang saya jelaskan. Nanti saya akan berikan pertanyaan sedikit saja untuk kalian agar mengingat materi yang telah saya sampaikan. Takutnya lupa. Iya betul sekali. Kan banyak lupanya ya, manusia lupa-lupaan. Ya, yang biasanya kalau di rumah saja itu gini, mainnya HP terus, Bu. mbaknya kayak mbaknya ya. Iya. Gak apa-apa Mbak, buat hiburan. Ya, saya akan kasih pertanyaan sedikit untuk kalian, nggak banyak-banyak kok. Peluang share screen saya. Belum, Bu. Iya, sudah. Sudah. Ini kalian jelaskan gambarnya.
sebentar Bu, sebentar. Keberagaman budaya ya Bu. Iya, ini kan gambarnya kan bermacam-macam budaya, ada tarian, ada pakaian adat, rumah adat. Bentar. Iya. Ini kan keanekaragaman budaya. Nah, setelah melihat gambar di atas, menurut Anda, menurut kalian semua, apa saja faktor-faktor persebaran keanekaragaman budaya di Indonesia? Ada yang tahu? Faktor saya Bu. Apa ayo? Letak geografis berpengaruh nggak sih Bu? Ya, berpengaruh dong. Kan ini kan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oh, gitu ya. Jadi kan keragaman budaya itu nggak harus di satu tempat, bukan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi letak geografis itu kan berbeda-beda, jadi sangat mempengaruhi lah budaya Indonesia. Selain letak geografis sendiri, ada apa lagi? Posisi strategis. Posisi strategis itu gimana ya? Seperti terletak di jalur perdagangan internasional karena Indonesia itu terletak dilalui Selat Malaka. Ya, betul, Mbak Lelaita. Selain posisi strategis sendiri, ayo yang terakhir, Kondisi ekologis. kondisi ekologis itu bagaimana ya? Hubungan manusia dengan lingkungannya. Sesuai dengan lingkungannya. Contohnya seperti apa ya, Mbak? Masyarakat suku Baduy itu biasanya membangun rumah itu hadapnya ke utara sama ke selatan saja. Ya, bagus. Ya, pertanyaan terakhir. Seperti yang tadi dijelaskan di materi yang sebelumnya, Indonesia memang identik dengan keragaman budayanya. Sebutkan dan jelaskan pengaruh keragaman budaya. Ayo, masa nggak tahu pengaruh keragaman budaya ini? Saya Apa, Mbak Aula? akulturasi sama asimilasi, Bu. Akulturasi sama asimilasi. Apakah Mbak Aula tahu apa arti akulturasi dan asimilasi? Akulturasi percampuran dua kebudayaan yang Nggak apa-apa, Mbak Aula. percampuran dua kebudayaan. Budayaan. Saya Bu bisa membantu. Bisa. Bisa. Ini. Kok aku punya? Mbak Nurlaili bisa dibantu temannya, nggak apa-apa. Mbak Aula. Saya bisa membantu. Apa? Akulturasi itu kebudayaan asing diterima dan diolah ke dalam kebudayaan lokal tanpa menghilangkan kebudayaan lokal. Jadi kebudayaan lokalnya itu menerima ada budaya baru yang masuk gitu loh Bu, tapi tanpa menghilangkan budayanya sendiri. Ya, betul. Kalau asimilasi sendiri itu apa ya? Selain Mbak Nurlaili, Mbak Aula tadi bisa. Sama, Bu. Sama percampuran dua kebudayaan, tapi menghilangkan unsur aslinya dari kebudayaan tersebut. Ya, benar. Kali ini kajian kembali tentang materi persebaran keragaman budaya. Kalian cukup baguslah untuk mengingat materi yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Selanjutnya, saya akan memberikan tugas individu untuk kalian. Ini saya sudah kirim ke WhatsApp grup kalian ya. Itu bisa dikerjakan dalam waktu 15 menit. Saya tunggu ya. Iya, Saya rasa cukuplah untuk 15 menit mengerjakan soal berapa sih itu? Cuma 2 kok. Nggak banyak-banyak. Ya, kita akan mengulas dan menjawabnya. Siap-siap ya. Apakah sudah keluar? Halo, apakah sudah keluar? sudah, Bu. Sudah ya. Sini lembar Sudah. geografi. Ini sudah diisi namanya ya.
tentang persebaran keragaman budaya, tujuan dan petunjuk bisa dibacalah. Sudah tertera dengan jelas. Soal yang pertama yaitu jelaskan peran keberagaman suku bangsa dalam pembangunan nasional. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Cukup mudah kok ini. Mbak Alfiani barangkali bisa menjawab. Mbak Alfiani. Saya, Bu. Saya Mbak Aula. Oke. Silahkan Mbak Aula. Sebagai daya Ya, tarik Bu. bangsa asing. Bagaimana? Sebagai daya tarik bangsa asing, Bu. Bagaimana itu maksudnya sebagai daya tarik bangsa asing? Itu, Bu, Indonesia kan negeri yang kaya akan kebudayaan, suku bangsa, pulau, dan juga kekayaan alam yang jadi suatu kelebihan dan menjadi pusat ketertarikan negara lain. Kekayaan budaya yang ada di Indonesia ini yang menjadi salah satu daya tarik bangsa asing. Kekayaan budaya yang ada di Indonesia inilah yang menjadi salah satu daya tarik bangsa asing dengan adanya kekayaan budaya, kesenian, alat musik, rumah adat, pakaian adat, kekayaan alam, dan juga makanan nasional di Indonesia yang menjadikan turis-turis mancanegara berkunjung ke Indonesia. Lalu ada yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Mengembangkan kebudayaan nasional yang ada di Indonesia sehingga kebudayaan yang ada di Indonesia semakin terkenal di mata bangsa asing. Ya, Mbak Aula cukup 2, bisa dilanjutkan dengan Mbak Alfiani. Baik Bu, sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa on cam karena ada suatu hal dan kondisi yang menyebabkan saya tidak bisa on cam. Tapi saya bisa menambahkan sedikit. Iya, Mbak Alfiani, nggak apa-apa, saya maklumi kok. Pokoknya kan hadir. Gimana lanjutannya? Peran tersebut? Oke, tadi kan Aula sudah nomor 1 dan 2, sedangkan saya akan menambahkan poin 3 dan 4 ya Bu. Iya. 2 juga. Oke, yang pertama itu tertanamnya sikap toleransi. Nah, di mana budaya yang ada di Indonesia sendiri itu sangat beragam. Toleransi itu berarti menghargai dan saling menghormati. Jika di dalam keberagaman budaya, menghormati budaya lain selalu kita dahulukan seperti itu, agar budaya-budaya lain dapat berkembang hingga mancanegara. Seperti itu, Ibu. Yeah. Selanjutnya, yaitu saling melengkapi hasil budaya. Nah, yang dimaksud itu saling mengisi dan saling memadukan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, mulai dari kesenian, motif, arsitektur, dan masih banyak sekali perbedaan-perbedaan hasil budaya di antara setiap daerah di Indonesia. Nah, itu kita harus saling melengkapi hasil budaya satu sama lain. Seperti itu, Bu. Oke, cukup 4 saja perannya, nggak apa-apa. Cukup bagus kalian menjelaskannya, Aula dan Alfiani. Dan yang soal terakhir di sini tertera gambarnya peta Indonesia ya. Dan soalnya berdasarkan peta Indonesia di atas, identifikasi persebaran keragaman budaya di Indonesia berdasarkan keunikannya. Ini ada 5 provinsi. Ayo yang bisa menjawab. Cukup mudah lah ini. Yang pertama. Ya, Mbak Nurlaili. Yang di Jawa Timur ya. Ya. Itu Ponorogo, Tari Remo, terus apa lagi ya, Bu? Apa yuk? Jawa Timur loh. Apa ya? Harapan sapi. Itu ada alat kayak celurit gitu. Terus sama keris. Ya. Yang Jawa Barat, Mbak Nurlaili tahu apa enggak? Yang Jawa Barat itu seperti gamelan, tari jaipong, kayak gitu. Legenda Sangkuriang juga dari Jawa Barat ya, Bu ya? Iya. Terus legenda Tangkuban Perahu, seperti itu. Oke, cukup Mbak Tania, Mbak Nurlaili.
Dan Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Riau, siapa yang mau menjawab? Mbak Lelaita barangkali? Kok nggak ada suaranya? Delok Aldebaran, gengs. Saya, Bu. Oh, Mbak Aula, oke. Bisa Mbak Aula? Kalimantan Timur ada senjata tradisionalnya, Bu. Iya, Pak. Mandau sama gayang. Terus sama ada rumah adatnya, rumah lamin, sama punya alat musik namanya sampek. Sumatera Selatan punya alat musik gambus sama genggong. Terus tariannya tari tenun songket sama tari tanggai. Yang terakhir, Mbak Aula. Riau ada upacara tepung mawar, Bali Mokasau, sama ada Candi Muara Tikus. Iya, bagus. Sudah jawaban dari kalian semua. Saya cukup bangga lah. Jadi materi yang saya sampaikan cukup masuk untuk kalian. Sebelum saya mengakhiri kelas ini pada pagi hari ini, saya akan memberikan tugas, tapi tunggu dulu ya, tugasnya nggak dikumpulkan sekarang kok, bisa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Saya sudah upload di Google Classroom kalian, nanti kalian bisa membukanya. Nggak lama-lama, nanti kalian saya bosan melihat saya. Cukup saya akhiri pertemuan kali ini, sampai jumpa pertemuan di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.